Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu model indeks tunggal. Nama anggota kelompok kami yaitu Nailul Ula dengan NIM 1920110301, Della Eka Saputri dengan NIM 1920103049, dan Windawati dengan NIM 192010300064. Model indeks tunggal dan komponen deturnya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Kebanyakan kasus membuktikan bahwa jika indeks harga saham naik, maka harga saham naik pula. Hal tersebut berarti return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar di atas, return suatu sekuritas dan return indeks pasar dapat dituliskan dengan rumus RI sama dengan AI plus beta I dikali RM. RI di sini ialah return sekuritas ke I. AI atau alfa I di sini ialah suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Beta I di sini ialah beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat perubahan dari RM. RM di sini ialah tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Variabel AI atau alfa I merupakan komponen return yang tidak bergantung pada return pasar. Berikut persamaan model indeks tunggal. RI sama dengan alfa I plus beta I dikali RM plus EI. Alfa I atau AI di sini ialah nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. Dan EI di sini ialah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu komponen pertama, komponen return yang unik diawali oleh AI yang independen terhadap return pasar. Komponen kedua ialah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I kali RM. Bagian return yang unik hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum. Model indeks tunggal juga dapat dinyatakan dalam bentuk return ekspektarian. Berikut bentuknya. RI sama dengan alfa I plus beta I dikali RM. Misalnya, ekspektarian dari indeks pasar RM adalah sebesar 20%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar atau alfa I sebesar 4%, dan beta I adalah sebesar 0,75. Model indeks tunggal mengestimasi besarnya return ekspektarian untuk sekuritas ini sebesar RI sama dengan 4% ditambah 0,75 dikali 20% sama dengan 19%. Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model lainnya. Ada beberapa macam pengelompokan asumsi tersebut, diantaranya yaitu 1. Kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkorelasi dengan kesalahan residu dari sekuritas ke J, atau EI tidak berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Rumusnya ialah kovari atau KOV dikali EI dikali EJ sama dengan 0. Untuk kesalahan kedua ialah kesalahan residu untuk sekuritas ke I yang tidak mempunyai korelasi dengan kesalahan residu untuk sekuritas ke J. E kali EI kali EJ sama dengan 0. Itulah rumusnya. Untuk kesalahan yang ketiga ialah kesalahan residu untuk tiap sekuritas merupakan variabel acak. Asumsi EI tidak berkorelasi dengan return indeks pasar. Rumusnya ialah kovari dikali EI kali RM sama dengan 0. Untuk kesalahan keempat ialah asumsi dari kedua model indeks tunggal dapat dituliskan sebagai berikut. E dikali EI kali RM minus E kali RM sama dengan 0. Varian return sekuritas model indeks tunggal. Rumus varian sekuritas berdasarkan model indeks tunggal adalah sebagai berikut. Sigma I sama dengan beta I dikali sigma M plus sigma EI kuadrat.
Risiko yang sering dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar dan risiko unik masing-masing perusahaan. Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan, tiga bagian terakhir dari persamaan tersebut adalah 0, maka konvarian dan ratunya menjadi sigma IJ sama dengan beta I dikali beta J dikali sigma M kuadrat. Lalu penerapan sebagai berikut. Dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B sama dengan 1,3. Varian ratu dari indeks pasar diketahui sebesar 0,0026, maka konvarian antara sekuritas A dan B adalah sebesar dengan menggunakan rumus seperti di atas. Sigma IJ sama dengan beta I dikali beta J dikali sigma M kuadrat sama dengan 1,7 dikali 1,3 dikali 0,0026 sama dengan 0,0057. Yang selanjutnya, parameter-parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung tiga jenis. Yang pertama, rate expectation. Yang kedua, varian dan sekuritas. Yang ketiga, konvarian antara sekuritas, yang merupakan parameter-parameter untuk analisis portofolio dengan menggunakan model Markowitz. Yang selanjutnya, analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Analisis portofolio dengan perhitungan rate expectation portofolio dan risiko portofolio. Yang pertama, rate expectation portofolio dibagi menjadi dua. Beta dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Dengan rumus beta P, beta portofolio sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali beta I. Yang kedua, alfa dari portofolio juga merupakan rata-rata tertimbang dari alfa tiap-tiap sekuritas. Dengan rumus alfa portofolio P sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali alfa I atau alfa dari setiap sekuritas. Dengan mendistribusikan dua karakteristik tersebut, maka rate expectation portofolio dapat dirumuskan sebagai rate expectation P sama dengan alfa P ditambah beta P dikali rate expectation portofolio N. Yang kedua, risiko portofolio. Variasi dari portofolio. Sigma P kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali beta I kuadrat dikali dengan sigma M kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1N WI kali sigma expectation I kuadrat. Dengan menggunakan karakteristik beta, maka persamaan varian dari portofolio akan menjadi sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah dengan sigma I sama dengan 1N WI ditambah sigma expectation I dikuadratkan. Kegunaan model indeks tunggal adalah untuk menyederhanakan perhitungan model Markowitz yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh soal. Diketahui besar sigma M kuadrat sama dengan 0,0026, sigma A kuadrat sama dengan 0,00128, sigma expectation B kuadrat sama dengan 0,01954. Telah diketahui juga besarnya beta A sama dengan 1,7, beta B sama dengan 1,3, dan WA sama dengan 0,5 dan WP sama dengan 0,5. Besarnya resiko portofolio yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal dengan rumus sigma P kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1N WI dikali beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat
ditambah sigma I sama dengan 1N WI dikali dengan sigma portfolio expectation I dikuadratkan sama dengan 0,5 dikali 1,7 ditambah 0,5 dikali 1,3 dikuadratkan dikali 0,0026 ditambah buka kurung 0,5 dikali 0,00128 ditambah 0,5 dikali 0,01954 tutup kurung kuadrat sama dengan 0,00585 ditambah 0,001084 sama dengan 0,006934. Model pasar. Model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar mempunyai bentuk yang sama dengan model indeks tunggal. Perbedaannya terletak pada asumsi. Pada model pasar, sekuritas berkovari atau berkorelasi yang lain sehingga membuat model ini lebih realistis. Model pasar banyak digunakan oleh penelitian pasar modal untuk menghitung abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal mempunyai return dan return expectation sebagai berikut. Return I sama dengan alpha I ditambah beta I dikali return N ditambah expectation N, dan return expectation I sama dengan alpha I ditambah beta I dikali return expectation N. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta. Rasio tersebut adalah sebagai berikut. Return expectation to beta I sama dengan return I dikurangi dengan return beta R dibagi dengan beta I. Excess return merupakan selisih return expectation dengan return aktiva bebas resiko. Yang kedua, excess return to beta I ratio digunakan untuk mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit yang tidak dapat diverifikasikan yang diukur dengan beta. Ketiga, IRB menunjukkan hubungan antara dua faktor penentuan investasi, yakni return dan risiko. Langkah-langkah menentukan besarnya cut off IRB. Yang pertama, urutkan sekuritas berdasarkan nilai IRB terbesar ke nilai IRB terkecil. Sekuritas dengan nilai IRB terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. Yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas. Pertama, AI return expectation sekuritas ke I dikurangi dengan return bebas resiko dikali dengan beta I dibagi dengan sigma EI kuadrat, dan beta I sama dengan beta I dibagi dengan sigma EI kuadrat. Dan yang ketiga, hitung nilai C. CI sama dengan sigma M kuadrat atau resiko pasar kali dengan sigma IJ sama dengan 1 AJ dibagi dengan 1 plus sigma M kuadrat EI J sama dengan 1 BIJ. Dan nilai A yang sudah dihitung sebelumnya. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan 1. Besarnya cut off point C bintang adalah nilai CI yang terbesar di mana nilai IRB terakhir kali masih lebih besar dari CI. Yang kedua, sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai nilai IRB lebih besar atau sama nilai IRB di titik C bintang.
sekuritas yang memiliki IRB lebih kecil dengan IRB titik C bintang tidak diikuti serta dalam membentukkan portofolio optimal. Di sini ada contoh. Suatu pasar modal mempunyai 15 buah saham yang tercatat. Return bebas resiko adalah 10%. Dari varian indeks pasar adalah 10%. Dan di sini ada data untuk menghitung portofolio optimal model indeks tunggal. Bisa dilihat pada kolom di bawah ini. Nilai AI, BI, dan CI untuk masing-masing sekuritas. Tabel di bawah ini. Di kolom C19 nilai C8 sebesar 8,394, yaitu saham F dengan nilai IRB sebesar 8,5. Jadi, saham-saham yang membentuk portofolio optimal adalah saham yang mempunyai IRB lebih besar atau saham dengan 8,5, yaitu saham F, M, dan L. Setelah sekuritas yang membentuk portofolio optimal telah dapat ditentukan, besarnya proporsi masing sekuritas ke satu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut ini. WI sama dengan ZI dibagi IKJ sama dengan 1 ZI. Rumus kedua yaitu ZI sama dengan beta I dibagi dengan Fixma EI kuadrat dikalikan dengan IRB 1 min C bintang. Nah, untuk notasinya, WI sama dengan proporsi sekuritas ke I. K sama dengan jumlah sekuritas di portofolio optimal. Beta I sama dengan beta sekuritas ke I. Fixma EI kuadrat sama dengan varian dari kesalahan residu sekuritas ke I. IRB XS return to beta sekuritas ke I. CI bintang sama dengan nilai cut off point yang merupakan nilai CI terbesar. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.